Lapangan 3 Angkatan 7. Hari ini Rabu 15 April 2020 kita mulai. Yang pertama nanti ada pemaparan dari peserta terkait pemaparan secara singkat ya, terkait laporan aktualisasinya. Kemudian yang kedua penyampaian testimoni dari Bapak Mentor, dan yang ketiga adalah saran masukan dari Bapak Penguji. Baik, untuk yang pertama ini akan disampaikan pemaparan dari Mbak Vivi Endah Wahyuni SPD, instansi dari SD Negeri Kebonan 1, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang. Judul dari laporan aktualisasinya yaitu meningkatkan hasil belajar matematika materi statistika siswa kelas 6 melalui metode bijak, bantuan individual dalam kelompok di SD Negeri Kebonan 1, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang. Baik, untuk pemaparan kami persilahkan. Baiklah, terima kasih Bu untuk waktunya. Yang terhormat Bapak Tri Urip selaku penguji, yang terhormat Ibu Imelda selaku moderator, dan yang terhormat Bapak Edi Purwanto selaku mentor. Terima kasih atas waktunya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan laporan aktualisasi yang telah saya laksanakan dengan judul meningkatkan hasil belajar matematika materi statistika siswa kelas 6 melalui metode bidak bantuan individual dalam kelompok di SD Negeri Kebonan 1, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang. Dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi terdapat 7 kegiatan, yakni yang pertama 1. Konsultasi dengan mentor, yang kedua menyusun RPP, yang ketiga sosialisasi drama sejawat, yang keempat menyusun soal dan jawaban pretest dan posttest, yang kelima melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan metode bidak bantuan individual dalam kelompok, yang keenam evaluasi hasil pretest posttest, dan yang ketujuh melakukan tindak lanjut. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil dalam pelaksanaan aktualisasi yaitu kegiatan aktualisasi penggunaan metode bidak dapat meningkatkan hasil belajar matematika materi statistika kelas 6 di SD Negeri Kebonan 1 sebesar 65% dari hasil pretest dan posttest. Pretest kita dapatkan siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM yaitu 5 orang anak yaitu 25%, dan posttest kita dapatkan siswa yang mendapat nilai di atas KKM yaitu 18 anak yaitu 90%. Semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar alhamdulillah, karena kita sebelum dalam penyusunan rancangan kemarin kita berpedoman pada jadwal pelaksanaan tahunan SD di Kabupaten Lumajang, yakni pada awal bulan Maret itu sudah dilaksanakan tryout untuk ujian nasional tingkat SD. Terima kasih. Sekian Bu. Baik, terima kasih untuk Mas Vivi ya yang sudah menyampaikan laporan aktualisasinya. Kemudian monggo kepada Pak Mentor Bapak Dr. Andes Edi Purwanto untuk menyampaikan testimoni laporan aktualisasi yang sudah disampaikan oleh Mbak Vivi Endah Wahyuni SPD. Untuk kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, wakil khusus pajak dan selalu sehat situasi yang akan sekarang. Bapak Ibu yang kami hormati, berkaitan dengan laporan aktualisasi yang disampaikan oleh saudara Vivi Kebonan 1 dengan judul meningkatkan belajar matematika materi statistika siswa kelas 6 melalui metode bidak ya, Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang. Beberapa hal yang
menyampaikan yang pertama, yang bersangkutan telah melaksanakan aktualisasi ini sesuai dengan tahapan kegiatan, dan kami pun juga mendampingi sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan oleh yang bersangkutan. Jadi ya, walaupun di akhir kegiatan barengan dengan kegiatan tryout kelas 6, sehingga jadwalnya ada yang dirubah, kemudian di minggu terakhir kegiatan siswa sudah harus dilakukan, tapi kegiatan yang direncanakan oleh IT ini sudah dilaksanakan. Alhamdulillah. Kemudian yang berkaitan dengan laporan yang bersangkutan, kalau hasilnya ini juga sangat berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa, dan tentunya saya berharap titik ini bisa mengembangkan media atau cara lain sehingga kegiatan pembelajaran matematika satu ini bisa lebih menarik dan bisa memberi inspirasi kepada guru yang ada di SD Kebunan. Satu, karena ada beberapa guru yang sudah hampir pensiun, biasanya semangatnya agak mundur, dan kebetulan sekali saya pernah mengajar di Kebunan 1 ini selama 10 tahun, tahun 93 sampai 2000, pengalaman di sana. Saya kira secara internal ini sudah sukses, kemudian secara eksternal lanjut nilai-nilai ASN, saya kira yang bersangkutan juga sudah melaksanakan sesuai dengan tupoksinya. Mungkin saja saya berharap kepada Ibu Vivi, kegiatan semacam ini tidak hanya dilaksanakan karena adanya lacar saja, tapi secara kontinu, ya, kreativitas, inovasi panjenengan ini sangat diperlukan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih pada Bapak Mentor ya sudah menyampaikan testimoni terkait dengan laporan aktualisasi yang sudah disampaikan oleh Mbak Vivi Indah Wahyuni SPD. Terima kasih Bapak atas segala bantuan, arahan dan bimbingannya selama proses habituasi sehingga Mbak Vivi bisa menyelesaikan kegiatan meningkatkan hasil belajar matematika ya, materi statistika khususnya di siswa kelas 6 ya. Bisa menggunakan metode bidak ya. Baik, terima kasih Bapak. Monggo kepada Bapak penguji untuk memberikan saran masukan terkait laporan aktualisasi yang sudah disampaikan oleh Mbak Vivi Indah Wahyuni SPD. Waktu kami silakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Tias. Saya sudah mencoba mereview bab 1, bab 2, tapi saya tidak menemukan sesuatu yang perlu diperbaiki kecuali satu, Mbak. Di bab itu ada yang belum masuk di situ adalah uraian tugas kepala sekolah. Memang belum dimasukkan ya? Belum, Mbak. Ya, hanya itu tugas. harus masuk kan? Karena uraian tugas kepala sekolah, karena gini, uraian tugas kepala sekolah itu kan nanti akan mensupport di kolom 6 tupoksi terhadap unit kerja. Ya, tupoksi itu kan supportnya dari uraian tugas kepala sekolah. Ya, jadi saya lihat belum ada ya, memang ya? Belum, Mbak, belum. Ya, belum ada ya? Iya, belum memang. Belum saya masukkan. Belum masuk ya? Oke, kemudian penulisan di kolom 6. Coba dibuka halaman berapa ini? Bentar ya. Bab 3, Mbak. Bab 3 halaman 16. Bab 3 halaman 16. Ya. Semua ya? Ya, kolom 6 itu kontribusi terhadap tupoksi unit kerja. Ya, dulu waktu seminar rancangan aktualisasi kan sudah saya luruskan. Jadi tupoksi terhadap
tupoksi unit kerja itu ya kepala sekolah. Oke, udah ya. Nggih. Kemudian yang lain saya lihat Mbak apa namanya? Vivi, Mbak Sopo, Pak. Vivi Pak. Mbak Vivi, nah. Mbak Vivi. Ya, Mbak Vivi. Mbak Vivi belum membuat analisis dampak ya, analisis dampak yang dikaitkan dengan aneka. Jadi dampak aneka bagi peserta. Analisis dampak Aneka sudah. bagi peserta. Aneka kalau ada anekanya belum. Analisis Ya, dampaknya yang ada sudah. anekanya. Nggih, hanya analisis dampak saja, tidak ada anekanya. Yang bagi peserta. Ya, Iya. yang analisis dampak aneka bagi peserta dibuat. Ya, itu memang harus, ya. Harus. Dibuat per kolom Oke, ngoten, Mbak. yang itu gimana? Dibuat per kolom ngoten. Ya, nanti saya tak kasih contohnya nanti supaya cepat. Ya, Oh, supaya nggih, cepat nggih. revisinya nanti tak kasih contohnya, ya. Nggih. Ini Soalnya hanya banyak ada beberapa teman memang juga nggak buat, ya. Sehingga nanti tak kasih contohnya aja. nggih, nggih. Ya. Nggih. Oke, itu sudah ya. Begitu nanti tambahan analisis dampak. Kemudian saya pengen mendapat cerita ya. Bidak itu seperti apa sih? Orang Jawa bilang cak-cakane ya. Cak-cakane Anda menggunakan bidak itu kayak apa mainnya itu? Bidak itu bantuan individual dalam kelompok, Pak. Itu seperti peer teaching, teman tutor sebaya, teman. Jadi dalam satu kelompok itu terdapat satu anak atau lebih yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dari temannya. Itu memberikan contoh, memberikan pengetahuan bagaimana cara pembelajaran statistika dengan mudah. Biasanya kan di daerah saya itu muridnya mayoritas Madura, berbahasa Madura, Pak. Terkadang anak-anak itu untuk memahami bahasa Indonesia yang baik dan benar itu susah. Ya. Terus kan ada dari hasil yang kita laksanakan pretest itu, Pak, kan ada terdapat anak yang hampir dan sudah memahami bagaimana itu statistika, bahasa statistika baik itu main, median, modus. Jadi kalau kita memberikan teman dalam kelompok itu yang sudah memahami, pemahaman yang diberikan teman itu biasanya dapat lebih cepat diterima oleh temannya sendiri, Pak. Bahasa teman itu, Pak. Nggih. Jadi temannya menjadi tutor sebayanya, Pak. Oke. Ada berapa anak yang Anda nilai kemudian dia mampu mentransformasikan pengetahuan? Kurang lebih ada 5 anak, Pak. 5 anak. Kemarin berapa kelompok? Kelompoknya ada 4, kan jumlah siswa ada 20. Jadi kita bagi 4, jadi satu kelompok 5 anak. Jadi itu ada 1 atau lebih anak yang dapat menguasai di dalam kelompok. Oke, baik ya. Jadi gini, Mbak. Anda sudah lakukan aktualisasi itu kurang lebih 6 minggu. Ya, di antara sekian kegiatan itu menurut Anda kegiatan mana di mana Anda merasa ada tantangan besar di situ? Kegiatan saya yang menurut saya yang pelaksanaannya, Pak, tantangan terbesar saya itu pelaksanaan di dalam pelaksanaan metode bidak di dalam kelas, Pak. Karena menurut saya mencari dan menerapkan pembelajaran atau metode yang baru kepada anak-anak terkadang kan penerimaannya berbeda, Pak. Kan biasanya anak-anak itu hanya terpaku pada metode ceramah, Pak. Kalau diajarkan dengan metode yang baru, yang saya khawatirkan pertama itu anak-anak tidak bisa menerima. Ternyata setelah saya terapkan, alhamdulillah pelaksanaannya itu dapat diterima oleh anak-anak dengan baik, Pak. Itu sangat-sangat membantu saya karena saya sendiri itu orang Jawa, Pak, enggak bisa bahasa Madura. Sedangkan untuk mentranslatekan bahasa, terkadang anak-anak kan enggak paham bahasa Indonesianya ini. Terus saya membahasakan ke anak-anak itu enggak bisa. Terus ada 1-2 anak yang bisa membahasakan Madura itu alhamdulillah jadi dapat diterima oleh anak-anak, Pak. Oke, artinya
Anda melakukan itu semua tadi, itu sebetulnya secara tidak sadar itu Anda sedang mengaktualisasikan nilai dasar ASN yang mana? Nilai dasar ASN yang kedua, Pak, nasionalisme. Yang Apa alasannya? alasannya di sini kita tidak ada yang membedakan antara suku atau ras ya, Pak ya. Di sini anak-anak kan sama. Sama antara anak Madura, anak Jawa, terus anak yang menggunakan bahasa Madura, bahasa Jawa, Indonesia, semuanya sama, satu kesatuan yaitu Indonesia, persatuan ya, Pak. Terus itu kan kejujuran, keadilan itu kita masuk di dasar aneka anti korupsi, jujur, adil. Jadi anak-anak itu belajar secara jujur, mengerjakan sendiri kemampuannya sendiri dari hasil yang dia dapat dalam pelaksanaan metode bidak. Terus ada lagi yang pertama, akuntabilitas. Anak-anak juga dalam pelaksanaannya itu anak-anak memiliki kejujuran dan tanggung jawab, Pak. Jadi kalau ada tugas mereka mengerjakan dengan jujur dan bertanggung jawab. Jadi saya rasa keseluruhan dari aneka itu masuk, Pak, dalam pelaksanaan metode bidak. Kerjasama, kedisiplinan, terus nasionalisme, anti korupsi masuk, etika publik pun masuk, Bu, Pak. Komitmen mutu, efektif dan efisien pun masuk. Terus pokoknya beli buka PS sebenarnya. Nggih. Buka PS. Nggih, masuk semua, Pak. Mbak Vivi, nggih. Mbak Vivi itu orang mana aslinya? Saya aslinya orang Jember, Kecamatan Muluan. Terus saya menikah dengan orang Lumajang, jadi saya bertempat tinggal di Lumajang sekarang, Pak. Jadi gini, kalau nggak bisa bahasa Madura, itu Anda bisa belajar kepada Bu Puts. Puts itu senangnya karena Bu Puts itu senangnya makan sate Madura. Oh, sate nggih. Senangnya makan Mr. Teto. Di Jogja itu ada Mr. Teto. Bebek Buma. Bebek Buma. Jadi kalau Anda pengen belajar bahasa Madura itu sama beliau, itu senangnya makan sate Madura sama bebek Buma. Oke, monggo pinarak, Bu. Nanti silakan privat sama itu, Bu, kita. Nggih, sama Bu. Ya, kita. Nggih, siap, Pak. Monggo. Oke ya, saya kira itu Mbak Ivik ya. Jadi secara prinsip laporan Anda sudah bisa kami terima. Terima kasih. Ya, catatan perbaikan ya tadi yang saya sebutkan itu, terutama di analisis dampak. Nggih. Nah, analisis dampak tadi saya sudah janji ke peserta yang lain, saya akan kasih contoh untuk bisa jadi jadi referensi lah, jadi panduan ketika nyusun analisis dampak. Nanti saya nanti. Oke, saya kira itu saya kembalikan pada Bu Tias, monggo. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bapak Penguji ya, sudah banyak memberikan masukan, saran, klarifikasi kepada Mbak Vivi terkait dengan laporan aktualisasinya ya. Tadi juga sempat mempromosikan saya untuk belajar Madura ya. Terima kasih Bapak Penguji. Bapak Penguji ini memang lucu dan dia hobinya makan bebek bumbu Madura. Tapi saya nggak diajak. Monggo pinarak ke Lumajang, Bu. Pak. Ya. Nanti saya sama Bapak Penguji mau main ke Lumajang ya. Nggih, monggo pinarak, Bu. Ada banyak, Mak. Kalau di sini terkenalnya pisang agung. Siap. Baik, nanti masukan dari Bapak Penguji untuk diperbaiki ya, terkait dengan analisa dampak juga ya. Kemudian setelah direvisi nanti bisa dikirim ulang ke Google Classroom ya, sama videonya juga. Baik, terima kasih untuk Bapak Penguji, Bapak Triurep Waluyo Putro, Esos MT yang sudah menguji ya seharian penuh, memberikan masukan, saran kepada peserta kami. Terima kasih banyak atas semuanya, atas kebaikannya, atas
masukannya. Juga terima kasih kepada Bapak Mentor, Bapak Dr. Andes Edi Purwanto sudah banyak memberikan bantuan, saran, bimbingan, arahan kepada Mbak Vivi. Matur nuwun Bapak. Mudah-mudahan apa yang ditulis ini bisa diimplementasikan ya. Di kegiatan ini bisa diimplementasikan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Kemudian terima kasih untuk Mbak Vivi Endah Wahyuni SPD yang sudah menyelesaikan laporan aktualisasinya ya. Saya berikan selamat untuk Mbak Vivi. Terima kasih Bu. Dan saya sebagai moderator mohon pamit. Mohon maaf apabila banyak kekurangan tutur kata dan tingkah laku saya yang tidak berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Saya kira seminar